Shalom semuanya. Bersukacita bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Kita bisa datang di hadapan Tuhan, kita bisa sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya Tuhan telah memberikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi setiap kita. Biarlah pagi hari ini kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita persatukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala bashiki la barata kala barata kala bash. Shakala la barata kala barata kala barata kala bashiki la barata kala bu. Shiki la barata kala bashaka la barata kala bash. Hura barata kala bashiki la barata kala bu. Shakala la barata kala bashi. Haleluya, Engkau ajaib, Engkau mulia, oh Yesus. Pertama kami bersyukur Tuhan, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati Tuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas hidup Tuhan sampai saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada sesuatu Tuhan yang besar Tuhan yang akan Engkau kerjakan Tuhan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendoakan Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Dari kota ke kota, pulau ke pulau, desa ke desa, kami percaya nama Tuhan akan disanjung tinggi. Dan kami percaya bahwa Engkau melindungi Tuhan bangsa Indonesia ya Bapa. Engkau menjadikan bangsa Indonesia sebagai biji matamu ya Bapa. Biarlah Engkau berkati Tuhan setiap penduduknya ya Bapa. Engkau berkati Tuhan pemerintah ya Bapa. Engkau berkati Tuhan semua rakyat ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang memakai Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendoakan Tuhan pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari presiden kami Tuhan Pak Jokowi Tuhan, bahkan wakilnya ya Aba, bahkan jajaran yang tertinggi sampai terendah. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap mereka ya Aba. Berikan roh hikmat dan pengertian yang ilahi, berikan pewahyuan yang baru Tuhan. Pakai setiap Tuhan pemerintahan kami Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, berkati Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan, mulai dari Pak Niko Tuhan, bahkan 4 wakilnya, Rayon 1I Tuhan, Pak Heron, Pak David, berserta gembala-gembala Caban dan Ranting. Dan kami bersyukur Engkau berkati Tuhan Bapak rohani di tempat ini Tuhan, Pak Edwin beserta ibu dan keluarga besar Tuhan, setiap hamba-hambamu. Engkau berkati Tuhan dalam kesehatan, dalam pelayanan Tuhan, dalam bisnis usaha pekerjaan Tuhan, setiap hamba-hambamu Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan membuat Tuhan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pewahyuan yang baru, berikan roh hikmat dan pengertian yang ilahi, bahkan berikan kuasa dan otoritas daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap hamba-hambamu Tuhan akan mengalami Tuhan penuaian terbesar dan terakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. GBI Pantai Permata Tuhan, Jemaat Jehovah Jireh Batam, Kau berkati Tuhan seluruhnya ya Bapa, baik dari jemaat-Mu, dari pengerja-Mu, Engkau tutup bungkus oleh biodara Yesus. Kau berikan kekuatan kesehatan yang baik Tuhan, Kau berikan pelayanan yang baik, berikan pekerjaan yang baik Tuhan, bagi setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau perkatakan Tuhan untuk COVID-19, bahkan resisi global Tuhan, kami perkatakan diam dan tenanglah. Kami percaya Tuhan masa sulit ini Tuhan akan secepatnya Tuhan berlalu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau akan memberikan Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik Tuhan, janji-Mu Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan kami percaya Tuhan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Engkau limpahkan Tuhan untuk bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Abah atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami Tuhan, kami membawa diri kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami mau buka hati Tuhan untuk Engkau ya Bapa, sehingga kami Tuhan bisa memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Bukan juga sekedar kata-kata ya Bapa, tapi mulai dari hati kami Tuhan, yang kami mau persembahkan Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Sehingga Tuhan itu bisa menjadi Tuhan ukupan yang wangi Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Tutup bungkus Tuhan setiap kami oleh biodara Yesus. Berikan kami kefokusan, kehausan, kerinduan Tuhan untuk berjumpa pribadi Tuhan pada Engkau Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa.
Shakalalala barata kalabarata kalabasha kalabarata kalabarata kalabasha. Hura barata kalalalala barata kalabarata kalabasha kalalalala barata kalabarata kalabasha kilabarata kalab. Shakalalala barata kalabarata kalabarata kalabasha kalabarata kalabarata kalabasha. Yes Lord Jesus, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah. Haleluya, terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Shekelalalala barata kalabarata kalabasha kalalalala barata kalabarata kalabarata kalabu. Engkau baik Yesus. Dunia begitu luas Tuhan.
Tuhan yang Kau sediakan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Shakalalala baratakala baratakala lalala baratakala lalala baratakala bashakalalala baratakala bu. Shikila bashe. Shakalalala baratakala 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 bashakalalala baratakala bashakala baratakala bu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi, ya Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi, ya Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. 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 Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terpujilah Engkau yang kami puji, yang kami sembah Tuhan. Engkau layak Tuhan menerima pujian penyembahan Tuhan dari setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau menaungi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan lawatan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau bekerja lebih lagi Tuhan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama
yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya kita semua masih tetap sukacita, penuh dengan gairah untuk menyembah Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan.
tepuk tangan di atas kepala kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menyanyi sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menyanyi sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menyanyi sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo lambaikan kedua tangan kita. Haleluya. Biarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo lambaikan kedua tangan kita. Haleluya. Biarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan, kita masih memberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menyembah Dia. Kita pejamkan mata kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama membangun roh kita, menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal, yang sanggup menyelamatkan setiap kita. Shakalabarata kalabarata kalabarata kalabashekelabarata kalabarata kalabashi. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang mencurahkan Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi Tuhan setiap kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami yang haus, kami yang rindu Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Haleluya. Shekela
Urabashe, Urabashe, Engkau ajaib, Engkau sungguh baik, sangat teramat baik. Lingkupi kami dengan Roh-Mu, terima kasih. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan setiap hati kami, memulihkan hati mereka yang terluka, Tuhan Yesus, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidup kami Tuhan berharga di hadapan-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, penuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Shakalalala baratakala 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 bashakalalala. Haleluya, oh Yesus.
sembuhkan. Shikilabashe. Terima kasih Tuhan. Shikilabashe. Haleluya. Shakalalala barata kalabarata kalabasha kalalala barata kalabarata 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 kalabasha kalabarata kalabu. Shikilalalala barata kalabarata 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 kalabasha kalabarata kalabarata kalabasha kalabarata kalabasha. Uralalala barata kalabarata kalalala barata kalabu. Haleluya. Oh Roh Kudus, tinggallah di setiap kami. Shakalalala barata kalabarata 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 kalabasha kalabarata kalabasha. Uralalala barata kalabarata 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 kalabasha kalabarata kalabasha. Bebaskan roh setiap kita. Biarlah kita menyembahlah kita yang hidup. Shakalalala barata kalabarata kalabasha kalabarata kalabarata kalabasha. Setiap hati kami yang terluka, Engkau sembuhkan oleh biodara Yesus. Shakalala barata kalabarata kalabasha kalabarata kalabasha. Shakalala barata kalabarata kalabasha kalabu. Yes Lord. Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Buka hati Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. di altar-Mu, Di altar-Mu menyembah. di altar-Mu, Di altar-Mu menyembah-Mu. Uriarara bastikina masyande. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami mau menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Ya Allah bastikina masyando. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami masih boleh diberi kesempatan untuk melayani Engkau. Kami masih boleh terlibat dalam anggota tubuh Kristus di tempat ini. Bukan hanya memuji menyembah-Mu saja, tapi kami juga boleh memberitakan isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami masih boleh diberi napas kehidupan sampai hari ini untuk diberkati melalui firman kebenaran. Urapi anak-anak-Mu Abah dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh membuat mereka mengerti, memahami apa isi hati-Mu, sehingga mereka boleh dituntun untuk keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi bibir mulut hamba. Biarlah Roh Kudus berkata-kata melalui bibir mulut hamba, hanya mengatakan isi hati-Mu saja, hanya mengatakan kebenaran firman-Mu saja. Dan kami percaya dengan kuasa perkataan, otoritas ilahi dan sorgawi, kami percaya anak-anak-Mu yang mendengarkan firman yang akan disampaikan akan diperbaharui secara total, akan mengalami transformasi secara total. Dan kami percaya mereka akan semakin dibentuk sama seperti Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan. Berbicaralah, kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengarkan firman kebenaran. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, masyurnya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap benar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Pemusik boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Shalom semuanya, puji Tuhan. Saya senang sekali masih boleh diberi kesempatan untuk melayani. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya kita semua masih dilindungi oleh Tuhan, karena penyertaan Tuhan begitu sempurna, ajaib buat kita. Dan saya juga percaya bahwa semua jemaat yang ada di tempat ini adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Jemaat yang masih memiliki kesehatan secara sempurna, karena perlindungan Tuhan kita sempurna. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan bawakan sesuatu yang saya sudah dapat tuntunannya di hari Rabu. Dan ketika saya dalami, pertama kali saya tidak mengerti kenapa Tuhan mau bawakan ini. Tetapi terakhir saya mengerti bahwa apa yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini sangat-sangat erat berhubungan dengan pencurahan Roh Kudus. Ya, jadi saya akan bawakan apa yang dituntun oleh Roh Kudus buat kita. Ya. Tadi saya baru saja kembali dari Ramayana. Kenapa? Saya lihat ada sale, jadi saya pergi ke sana. Dan ternyata di sana diskonnya luar biasa murah meriah, murmer ya. Daripada saya jadi andilo antara dilema dan kegalauan, jadi lebih baik saya pergi ke Ramayana, shopping sedikit, mendapat barang yang harganya terjangkau tapi kualitasnya oke. Ya. Dan di sana saya lihat ternyata banyak sekali orang pergi ke sana dan mereka tidak ada di rumah. Ya. Jadi saya pikir ternyata mereka lebih mementingkan membeli bahan sandang untuk mempersiapkan lebaran. Saya juga ikut berlebaran. Jadi puji Tuhan, saya dapat barang-barang yang berkualitas dan harganya murah. Tetapi tema khotbah hari ini berbeda dengan apa yang saya lihat. Tema khotbah hari ini Tuhan menuntun saya, Roh Kudus menuntun saya untuk membawakan masuk dalam masa perhentian. Jadi masuk masa perhentian, itu tema khotbahnya. Jadi berbeda, kalau tadi kita tidak berhenti, kita jalan-jalan, kita shopping. Nah ini tema khotbahnya sekarang berbeda, adalah masuk masa perhentian. Kita akan mengupas kisah di Alkitab yang Tuhan mau saya bawakan untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita buka dari Lukas 10 ayat 38.
Saya percaya kisah ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sudah pernah membacanya. Kisah ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pernah mendengarkannya. Mungkin pernah dikhotbahkan. Tapi kali ini Roh Kudus menuntun untuk membuka sesuatu yang berbeda. Walaupun dengan ayat yang sama, tetapi pewahyuan yang terkandung adalah berbeda. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Lanjut ayat berikutnya, ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria dari Betania berbeda dengan Maria Magdalena. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk pergi ke Tanah Perjanjian, Maria dari Betania, rumah Maria Marta di Betania itu berbeda dengan Maria Magdalena. Ya, jadi dua pribadi yang berbeda. Dan di sini kita lihat ketika Tuhan Yesus sedang berjalan, ketika dia sampai di sebuah rumah, ternyata ada rumah yang mau menerima dia dan itu rumah Marta dan Maria. Adalah sangat penting ketika Tuhan datang mengunjungi kita, yang terpenting adalah kita menerima dia terlebih dahulu. Dan ketika Tuhan Yesus sudah mulai masuk, Tuhan Yesus duduk, Marta hanya mau duduk dekat kaki Tuhan. Tapi bukan di bawah kaki Tuhan ya. Di bawah kaki Tuhan itu adalah musuh kita. Tapi dekat kaki Tuhan. Dia duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Jadi pada saat itu, Maria hanya duduk dan mendengar perkataannya. Berbeda dengan Marta, kita bisa lihat di ayat 40, dikatakan begini. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ketika Tuhan Yesus datang, ada dua karakter yang berbeda. Yang satu, lebih senang duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Yang satu lagi sibuk untuk menjamu Tuhan. Dan bahkan ketika dia mulai sibuk, lalu dia melihat, kenapa saudara saya tidak ikut membantu saya? Sehingga terjadi yang namanya komplain. Si Marta sudah masuk dalam tim gegana. Gelisah, galau, merana. Dia komplain sama Tuhan Yesus, dia komplain sama Maria. Dia komplain dua orang. Tuhan dikomplain, engkau tidak peduli Tuhan. Lalu dia bilang, si Maria juga gak peduli Tuhan sama aku. Dia komplain dua orang. Padahal Tuhan tidak meminta Marta untuk memasak atau membuat sesuatu buat dia. Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan sisa 12 bakul buat muridnya. Tuhan Yesus tidak meminta untuk dilayani. Karena Tuhan Yesus datang untuk melayani. Tetapi Marta dalam menghadapi, meresponi Tuhan Yesus. Pertama dia sudah benar, dia menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Tetapi lalu dia berusaha memberikan sesuatu kepada Tuhan. Berbeda dengan Maria. Maria ketika ada Tuhan, dia tidak berusaha memberikan sesuatu, tapi dia berusaha untuk mendengar perkataannya, menerima sesuatu dari Tuhan. Karena Maria menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika kita dalam masa perhentian dengan Tuhan, adalah lebih baik menerima daripada memberi. Tetapi ketika kita berhadapan dengan sesama, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Kenapa begitu? Karena Tuhan adalah sumber segala sumber. Dia sumber berkat, dia sumber hikmat, dia sumber kesehatan, dia sumber kemakmuran, dia sumber kebahagiaan. Dia adalah sumber segala sumber. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada sumber? Bagaimana kita bisa menuangkan air kepada sumber mata air yang terus ada air? Yang ada adalah kita mengambil air dari sumber mata air. Menerima
apa yang diberikan oleh sumber itu. Maria menjadikan Yesus sebagai Tuhan, di mana sumber segala sumber. Oleh karena itu dia lebih kepada duduk diam dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan. Marta waktu menyambut Yesus seakan-akan menyambut sesama, berusaha memberikan sesuatu. Padahal apa yang kita miliki dalam hidup kita, nafas kita, pekerjaan kita, uang kita, rumah kita, anak kita, hidup kita, semua milik Tuhan. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan yang segala sesuatu yang kita punya adalah milik Dia? Tapi ketika kita berhadapan dengan sesama, barulah kita harus melakukan sesuatu. Pak, Bapak pengajarannya salah. Oke, kita buka. KPR 20 ayat 35. Kisah para Rasul 20 ayat 35. Kita buka ayatnya. Saya kalau bicara pasti ada dasar ayatnya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Artinya orang-orang yang lemah ini berbicara tentang sesama manusia, bukan dengan Tuhan. Dikatakan di sini, sebab ia sendiri, ia huruf besar berarti Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini hubungan terhadap sesama, tetapi bukan terhadap Tuhan. Tuhan sudah menciptakan segalanya. Dia mau kita masuk dalam masa perhentian untuk mengucap syukur kepada Dia tentang karyanya. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 bumi dan seisinya. Tetapi di hari ke-7 Dia mau kita berhenti, masuk dalam masa perhentian bersama-sama dengan Dia, mengucap syukur, berterima kasih, berduaan dengan Dia. Inilah terkadang respon kita terhadap Tuhan ketika kita dekat dengan Tuhan. Kita berusaha untuk melakukan sesuatu. Sama ilustrasi seperti ini, ketika kita berbicara dengan seseorang, lalu kita tidak memberikan perhatian dengan dia. Kita suruh tunggu dia, kita sambil masak ngobrol sama dia. Atau kita sambil main handphone ketika dekat dengan dia. Saya percaya keintiman itu tidak ada. Tapi ketika kita bersama seseorang, seharusnya kita lebih baik duduk diam, mendengarkan apa yang diperkatakannya, dan dia akan merasa lebih dihargai, lebih dihormati. Sama seperti Maria, menganggap Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuan, sebagai kurios. Berbeda dengan Marta, dia berusaha melakukan sesuatu untuk Tuhan, padahal Tuhan mau dia ada di dekat kakinya. Pak, Bapak tahu dari mana bahwa itu adalah yang terbaik? Ayat berikutnya mengatakan, di Lukas 10 ayat 42, 41 dulu. 41 dulu, dikatakan begini. Tetapi Tuhan menjawab Marta waktu Marta komplain. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Pada saat dengan ada Tuhan, pada saat Tuhan hadir, pada saat kita dekat dengan Tuhan, Dia adalah sumber daripada segala sumber. Maka kita akan menerima apa yang Dia berikan kepada kita. Ingat, di sini menerima bukan meminta ya. Banyak orang yang terus ngejar Tuhan, minta-minta. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, berkat itu akan dengan sendirinya mengikuti tanpa kita meminta. Sangatlah sayang kalau kita mencari Tuhan hanya karena membutuhkan sesuatu. Maria pada saat itu duduk dekat kaki Yesus, dia ingin mendengarkan perkataan Tuhan. Dia memandang Tuhan dengan lembut dan mata Yesus memandang dia sambil berkata-kata. Dia fokus hanya kepada Yesus. Dia tidak mengatakan, Tuhan, saya minta sepatu baru. Tuhan, saya perlu tas baru. Acting ignore. Dia tidak mengatakan seperti itu. Tapi dia hanya duduk diam, berduaan dengan Tuhan. Merasakan kebaikan Tuhan. Merasakan kasih Tuhan. Banyak sekali dari kita ketika kita datang menghadap Tuhan. Ketika kita merasakan hadirat Tuhan. Kita mulai meminta.
Dan ketika kita dapat permintaan kita, kita lupa Tuhan. Dan ketika permintaan kita sudah habis, apa yang kita dapatkan sudah selesai, kita sudah bosan, baru kita datang lagi kepada Tuhan. Apakah baik ketika seorang anak datang ke rumah ayah kita, ke rumah bapak kita, setiap kita datang ke rumah orang tua kita, kita selalu meminta uang. Kita selalu meminta dibelikan barang. Saya kira ketika kita sebagai anak yang baik mengunjungi orang tua kita, adalah lebih baik kita memberikan sesuatu untuk orang tua kita. Atau menanyakan keadaan orang tua kita. Tapi banyak daripada kita sebagai anak-anak Tuhan ketika datang ke rumah Tuhan, kerjaannya hanya meminta-minta. Maria tidak begitu. Maria hanya duduk diam dekat kaki Yesus. Dia menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan. Di mana Tuhan adalah sumber segala sumber. Sehingga saya percaya berkat itu akan datang dengan sendirinya. Tanpa perlu meminta-minta. Karena Yesus akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang melihat, Tuhan yang menyediakan. Dan Yesus bilang, kalau aku hadir, kamu jangan sibuk sendiri. Kepada Marta. Jangan menyusahkan diri sendiri. Ketika Tuhan Yesus hadir, kamu jangan sibuk-sibuk sendiri, ya kan? Misalnya mikirin, wah ini gimana ya kita kerjain gereja ya? Gimana ya kita bisa support gereja ya? Jangan, ketika Tuhan Yesus datang, kamu berduaan dengan Yesus. Hormati kehadirannya, nikmati kehadirannya. Tuhan tidak mau itu. Tapi nantinya, setelah kamu menerima segala sesuatu dari Tuhan, bagikan terhadap sesama. Itu yang terpenting. Dan Tuhan mau ketika dia hadir, kita lebih dekat dengan dia. Jangan menggunakan logika kita, jangan menggunakan sesuatu yang kita lihat, tapi dekat sama Tuhan. Maka segala sesuatunya akan selesai. Saya akan masuk lebih dalam lagi. Kenapa Tuhan mengatakan bahwa Maria adalah yang terbaik? Ayat berikutnya. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Berarti pilihan ya, mau jadi Marta atau jadi Maria. Mau masuk dalam masa perhentian bersama Tuhan Yesus, atau mau sibuk sendiri. Ya, itu pilihan, itu pilihan. Kalian mau jadi figur Marta atau menjadi figur Maria. Tapi saya sarankan, pilih jadi Maria. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dan tidak akan diambil daripadanya. Nah, saya akan masuk lebih dalam lagi, karena saya akan mengejar berkejaran dengan waktu. Kita akan masuk tentang masa perhentian. Kalau Tuhan bilang ini bagian terbaik, Maria masuk dalam masa perhentian bersama Tuhan Yesus, kita perlu pelajari ini. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri bilang ini bagian yang terbaik. Jadi kita harus sama-sama belajar masuk dalam masa perhentian seperti Maria. Jangan belajar seperti Marta. Marta tidak salah. Marta boleh-boleh saja sibuk. Tapi yang jadi masalah, dia sibuk lalu khawatir dan komplain. Kalau kalian sibuk melakukan sesuatu, jangan khawatir dan jangan komplain. Sibuk dengan sukacita, it's okay. Tapi kalau sibuk dengan khawatir, apalagi menyalahkan orang lain, itu jadi masalah. Ya, jadi poin masalahnya adalah ketika dia khawatir dan akhirnya komplain. Ya, ini yang jadi masalah. Ya, ini jadi masalah. Ya, oke, artinya kita harus mempelajari tentang masa perhentian. Kita akan buka Perjanjian Lama dulu, biar kita cepat belajar. Yaitu Imamat 23 ayat 3. Banyak ayat tentang masa perhentian, tapi saya bawa satu ayat saja. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari di rumah. Dikatakan begini. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat. Sabat artinya hari perhentian penuh. Itu sabat. Yakni hari pertemuan kudus. Perlu dicatat, pertemuan kudus. Kenapa pertemuan kudus? Pertemuan antara jemaat dengan Tuhan yang maha kudus. Ada pertemuan antara umat dengan Tuhan. Kenapa disebut kudus? Karena Tuhan kita kudus. Jadi ada pertemuan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Artinya ada hari perhentian penuh, tempat di mana kita mengalami pertemuan kudus dengan Tuhan, dimanapun kita berada, di segala tempat kediamanmu, dimanapun.
pastikan kamu mempunyai masa perhentian dengan Tuhan, yaitu pertemuan kudus dengan Tuhan. Itu yang penting. Sabat artinya hari perhentian. Sabat bukan berarti hari Sabtu. Tidak dikatakan arti sabat hari Sabtu, tetapi sabat dikuduskan di hari ke-7. Jadi bangsa Israel sampai hari ini, mulai Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore, itu sabatnya di negara Israel. Tapi sabat di negara Indonesia, di mana kita tinggal, kita tidur, kita hidup, kita makan di sini, sabat hari perhentian di negara Indonesia adalah hari Minggu. Jadi saya ulang lagi, sabat di Israel dimulai jam 6 sore hari Jumat sampai sampai hari Sabtu jam 6 sore. Tetapi Indonesia dimulai dari hari Minggu 0001 sampai hari Minggu 2359. Hari perhentian negara Indonesia, sabatnya adalah hari Minggu. Itu masa perhentian. Apa yang harus dilakukan di hari Sabat? Tuhan menyatakan ada pertemuan kudus. Artinya apa? Ketika hari Sabat Tuhan mau, ketika ada hari perhentian di negara Indonesia yaitu hari Minggu, Tuhan mau kita beribadah. Kita bertemu dengan Dia. Lewat gerejanya, lewat ibadah. Secara umum. Tapi secara khusus, Tuhan mau kita ada masa perhentian juga secara pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Yang dikenal dengan istilah saat teduh. Artinya, masa perhentian itu ada secara umum dan ada secara khusus. Secara umum melalui ibadah, ya di Ibrani 10 ayat 25 tolong dikatakan begini. Janganlah kamu menjauhkan diri. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat, katakan semakin giat, melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan mau kita mempunyai masa perhentian dengan Dia. Sekalipun ada masa COVID, sekalipun kita sekarang lagi susah ekonominya. Tapi Tuhan mau tetap yang namanya menguduskan hari Sabat itu tetap Dia maunya seperti itu. Secara umum kita ikut ibadah, sekarang ini ibadah online. Secara khusus kita mempunyai pertemuan kudus secara pribadi dengan Tuhan. Bisa melalui saat teduh atau bisa melalui aktivitas di mana kita memuji, menyembah Dia. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini, contoh, misalnya kita lagi naik mobil atau naik motor, kita masih bisa memuji, menyembah Dia. Dimanapun. Itu adalah hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Dimanapun, karena Tuhan tidak terbatas dengan tempat dan dengan waktu. Bukan berarti terus setiap subuh saya harus bangun, tidak selalu. Bagaimana dengan orang yang kerja night shift? Tidak mungkin ketika dia masang komponen, dia muji nyembah. Resistor yang dimasukin salah, komponen yang dimasukin salah bisa meledak. Jadi kapanpun kita bisa memuji menyembah Dia secara pribadi. Tapi hari perhentian penuh yaitu di hari Minggu kita harus beribadah. Itu sekelas tentang masa perhentian yang diawali dari kitab Taurat. Bagaimana dengan kata Nabi Perjanjian Lama? Kita buka Yesaya 28 ayat 28 ayat 11 tentang masa perhentian. Nabi Yesaya mengatakan dalam Yesaya 28 ayat 11 begini. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Lanjut di ayat 12 dikatakan begini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Tempat perhentian, Tuhan mau kita berhenti dan beristirahat untuk ada dekat Dia. Itu digunakan untuk orang yang lelah. Banyak dari kita sekarang ini lelah. Lelah hati, lelah tenaga, lelah pikiran, lelah iman. Tuhan mau kita berhenti dan beristirahat. Dan bahkan Yesaya sudah mengatakan di ayat sebelumnya bahwa tempat peristirahatan ini di ayat 11 dikatakan begini.
Ya saya 28 ayat 11. Tolong kembali satu ayat di atasnya dengan cepat. Oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing. Coba lihat KJV-nya, tolong dikasih lihat KJV-nya. Orang-orang yang berlogat ganjil adalah with stammering lips, another tongue, bahasa lidah yang lain. Dalam bahasa Inggris, bahasa roh itu adalah bahasa lidah. Bahasa lidah yang lain. Tidak dikatakan another language, tetapi dikatakan another tongue. Kalau another language itu berarti masih dimengerti, bahasa lain, masih ada orang mengerti. Tapi kalau another tongue itu berarti bahasa lidah yang lain. Berbeda ya. Ini saya sudah cek bahasa aslinya memang another tongue. Dan ayat ini diselidiki oleh Rasul Paulus yang begitu cerdas. Di 1 Korintus 14 ayat 21. Dikatakan oleh Rasul Paulus, dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Tuhan sudah mengatakan bahwa akan ada orang-orang yang mempunyai bahasa lidah, tetapi banyak orang-orang yang tidak akan mendengarkan Tuhan. Tidak percaya dengan perkataan Tuhan. Padahal Tuhan mau orang-orang yang lelah iman, lelah hati, lelah pikiran, lelah tenaga untuk masuk dalam peristirahatan yang sudah Tuhan sediakan. Dan ciri khasnya adalah orang-orang yang berbahasa lain dan mulut orang-orang asing. Another tongue. Hari-hari ini adalah menjelang pencerahan Roh Kudus. Dan kita sudah masuk era Pentakosta ketiga. Roh Kudus curahkan secara besar-besaran. Dan Paulus berkata begini. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1. Sehubungan dengan apa yang dia pelajari. Cuma ayat 1. Di awal pasal 14 ini, Paulus bilang begini. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Terutama karunia untuk bernubuat. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Lanjut ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Makanya banyak manusia yang tidak percaya dengan bahasa roh. Karena mereka tidak mengerti apa yang diperkatakan. Karena berbahasa roh adalah bukan berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Saya selidiki bahasa aslinya itu odeis dalam bahasa Yunani. Artinya none atau no one. No one artinya tidak seorang pun, none tidak ada sesuatu pun. Jadi artinya siapapun dia, apapun makhluknya, apapun bentuknya, apapun manusianya, tidak ada yang mengerti bahasa itu kecuali Allah dan kita yang berbahasa roh. Itu doa yang sangat rahasia, doa yang luar biasa. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Iblis tidak tahu masalah kita. Teman terbaik kita tidak tahu masalah kita. Musuh kita tidak tahu masalah kita. Kenapa? Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, tidak ada seorang pun atau sesuatu apapun yang mengerti kecuali kita dan Allah. Tapi kalau kita berdoa dengan kata-kata, saya percaya musuh kita yang kita tidak melihat ada di mana, yaitu kuasa-kuasa kegelapan, dia mendengar, oh orang ini sedang khawatir tentang ini. Orang ini sedang mengawasi ini. Orang ini sedang takut dengan itu. Lalu dia mulai menaburkan benih-benih yang tidak baik. Sehingga orang yang berdoa tadi akan semakin bertambah ketakutan. Kenapa? Karena musuh kita tahu kelemahan kita. Musuh kita tahu apa yang kita sedang takutkan.
Apa yang sedang kita pikirkan? Apa yang sedang kita ragukan? Tapi ketika kita berdoa dalam bahasa roh, hanya kita dan Allah yang tahu. Dan bahasa roh hanya mengucapkan hal-hal yang rahasia. Apa arti hal-hal yang rahasia? Kenapa disebut rahasia? Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Makanya itu rahasia. Rahasia dong, kasih tahu gak ya? Kalau kita sudah tahu, itu namanya bukan rahasia lagi. Artinya apa? Ini berbicara tentang masa depan. Sesuatu yang rahasia, sesuatu yang kita tidak pernah tahu, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi Allah sudah sediakan. Terkadang manusia tidak percaya rencana Allah, dia percaya dengan rencana dia sendiri. Makanya dengan berdoa dalam bahasa roh, dia akan mengucapkan hal-hal yang rahasia, hal-hal yang akan kedepannya akan terjadi dan belum terjadi, Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Ini penting sekali berbahasa roh. Masuk dalam masa perhentian. Makanya Tuhan Yesus bilang Maria mendapatkan bagian yang terbaik. Pak, kalau gitu kenapa Paulus bilang lebih penting karunia bernubuat? Buka ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kalau saya berbicara bahasa roh dengan orang biasa bilang stres dia. Dia tidak ngerti bahasanya. Tapi kalau saya berkata-kata dengan bahasa manusia, saya percaya dia akan terbangun. Paulus mengatakan karunia nubuat adalah bagus untuk membangun jemaat. Tapi bagaimana jemaat bisa terbangun kalau pribadi lepas pribadi dari jemaat itu tidak terbangun? Artinya ketika kita membangun jemaat, maka pribadi, kumpulan pribadi dari pribadi lepas pribadi daripada sekumpulan jemaat itu harus dibangun terlebih dahulu melalui bahasa roh. Karena dengan berbahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Setelah diri sendiri terbangun, maka dia bisa membangun orang lain. Dia bisa membangun jemaat. Artinya, karunia nubuat penting, tapi karunia berbahasa roh juga penting. Kita lanjut ke 1 Korintus 14 ayat 22. Kalau tadi Paulus bilang, 1 Korintus 14 ayat 21 tentang kitab Yesaya 28 ayat 11 sampai 12. Di ayat 22 dia teruskan begini. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Artinya begini, ketika orang berbahasa roh, maka orang-orang yang tidak beriman akan bingung. Mereka tidak percaya, karena tanda bahasa roh adalah tanda dari Tuhan. Baptisan Roh Kudus tidak bisa dibaptis oleh manusia. Oh yuk ngomong, cepetan ngomong, gak bisa. Biarkan Roh Kudus itu menggerakkan lidahnya. Jangan ditahan, jangan dipaksa. Biarkan saja, lepaskan saja. Ketika Roh Kudus mendorong kita untuk berkata-kata, biarkan saja. Loh Pak, itu pura-pura Pak. Buktinya kalau bahasa roh, waduh dia actionnya kayak orang main silat. Tadi kan sudah dikatakan berbahasa roh adalah berbicara dengan Allah. Ya saya nggak tahu kalau bicara dengan Allah kayak main silat. Saya juga nggak ngerti. Tapi yang jelas berbahasa roh dengan Allah berarti ada sesuatu hubungan kesopanan. Dalam berbahasa roh, kita dibuat tenang. Ada penelitiannya. Tapi kita juga sadar pada saat kita berbahasa roh. Masalah perkataan bahasa roh itu dibuat atau tidak dibuat, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita tidak usah menghakimi. Tapi kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh dikatakan tidak alkitabiah, saya tidak setuju karena ada di Alkitab. Dan Tuhan sudah bilang dari dulu bahwa banyak orang yang tidak percaya. Waktu murid-murid Yesus mendapat pencurahan Roh Kudus, dia juga berkata-kata dengan bahasa roh. Dan banyak orang menyaksikannya. Itu kalian bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 4-7. Tapi saya tidak bahas. Kalian bisa lihat. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Artinya begini, kalau orang yang beriman, dia tidak perlu dinubuatkan. Karena orang yang beriman, orang yang dekat dengan Yesus, dia tahu masa depan dia bersama dengan Yesus. Tetapi, kalau orang yang tidak beriman, ketika dinubuatkan, ketika itu terjadi, baru dia beriman. Karunia nubuat hanya dimiliki orang yang beriman. Tetapi orang beriman tidak perlu menubuatkan dirinya sendiri. Karena orang beriman tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya sendiri bersama Yesus. Jadi orang yang beriman pasti mempunyai karunia nubuat. Tetapi orang yang tidak beriman, dia tidak bisa bernubuat.
Tapi orang yang beriman tidak akan bernubuat untuk dirinya sendiri. Tapi bernubuat untuk orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena kalau orang yang beriman, dia sudah tahu pengharapan dengan Tuhan itu pasti. Gak perlu dinubuat-nubuat. Misalnya gini, bro, tolong dong doain sama Tuhan, tanya, kira-kira bisnis cakwe saya berhasil gak ya? Apa perlu diganti sama Puyong Hai? Kalau orang yang beriman tidak perlu minta nubuatan. Tapi berdoa sama Tuhan karena mereka sudah dekat. Orang ini sudah dekat dengan Tuhan. Tapi orang yang tidak beriman kadang-kadang gitu. Tolong dong, tolong. Ada ngomong begini mas ya. Papa tolong dong diliatin. Emangnya saya dukun? Jadi karunia bernubuat ini adalah milik orang beriman. Jadi bernubuat itu penting? Penting. Bahasa roh penting? Ingat, sebuah tim sepak bola tidak akan bisa mendapatkan piala kalau tidak pemain dalam tim itu hebat-hebat. Pemainnya dulu hebat, baru timnya menjadi hebat. Jemaat dibangun karunia nubuat, tapi ingat juga, jemaat terdiri dari pribadi lepas pribadi. Pribadi lepas pribadi itu harus dibangun dulu dirinya sendiri dengan berbahasa roh. Apa kegunaan bahasa roh? Banyak sekali. Ya, saya bahas sedikit saja. Coba buka Ibrani 4 ayat 10. Ibrani 4 ayat 10 dengan cepat. Ibrani 4 ayat 10 dan 11. Kita baca 2 ayat. Ibrani 4 ayat 10 dan 11. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya. Artinya perhentian bersama-sama dengan Yesus. Ada perhentiannya. Ya, adanya di situ huruf besar. Ketika masuk dengan bersama Tuhan, masuk dalam tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Kita tidak konsen lagi dengan pekerjaan kita hanya ingin berduaan dengan Tuhan Yesus. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi ketika kita masuk dalam perhentian Tuhan, Tuhan juga berhenti bersama-sama dengan kita. Artinya apa? Tuhan fokus sama kita. Tuhan cuma berduaan sama kita. Tuhan gak mikirin apa-apa, kita juga gak mikirin apa-apa. Kita berduaan sama Tuhan. Kita fokus sama Tuhan, Tuhan fokus sama kita. Itu yang disebut masa perhentian. Lanjut, lihat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk. Katakan berusaha untuk masuk. Baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Masuk masa perhentian bersama Tuhan adalah bentuk ketaatan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena tidak taat. Makanya jangan sampai jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Ketika kita taat, berduaan bersama Tuhan, masuk dalam masa perhentian. Karena begitu kita ibadah kan ada doa pujian penyembahan, ada pelayanan firman. Ketika kita saat teduh juga ada doa pujian penyembahan. Kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita berdoa dalam bahasa roh. Itu kita berduaan sama Tuhan, kita masuk dalam masa perhentian. Dan ini adalah ketaatan yang Tuhan mau. Ketika kita berusaha masuk dan berhasil masuk, apa yang terjadi? Berkat yang pertama adalah Keluaran 16 ayat 29. Keluaran 16 ayat 29. Berkat yang pertama adalah Keluaran 16 ayat 29. Perhatikanlah. Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Masa perhentian tadi. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Katakan untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Kalau Tuhan mampu memberikan roti untuk 2 hari, artinya Tuhan mampu memberikan roti untuk 1 hari. Ya atau benar? Ya pasti benar. Kalau Tuhan mampu memberikan berkat 2 kali lipat, artinya Tuhan mampu memberikan kita berkat. Kalau kita taat pada hari Sabatnya, Ia akan memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Ada berkat yang diberikan Tuhan, bukan kita minta. Ketika kita masuk masa perhentian, bukan kita minta, sekali lagi, diberikan Tuhan. Berkat itu mengikuti, berkat itu datang dengan sendirinya. Itu yang pertama.
akan mendatangkan berkat. Yang kedua, berkat yang luar biasa ada di ayat Roma 8 ayat 26. Ketika kita masuk masa perhentian. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ketika kita berbahasa roh, dia akan membantu dalam kelemahan kita. Kita tidak akan pernah tahu kelemahan kita dan terkadang kita tidak mau mengakui kelemahan kita. Yang tahu cuma Tuhan sama kita. Dan roh menyelidiki dalam diri kita ada kelemahan-kelemahan. Karena kita tidak sempurna. Kalau kita sempurna, kita sudah ada di surga sekarang. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau tadi ada hal-hal yang rahasia, sekarang ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mau ngomong susah. Kita mau ngomong nanti orang bilang, aduh kamu nih begini, kamu nih begitu. Tapi kita harus ngomong. Nah terus katanya Pak Edwin bilang kalau misalnya kita ngomong, doa dalam ngomong, nanti iblis dengar, musuh kita dengar. Dia tahu kelemahan kita. Serba salah kan? Tapi kita harus ngomong. Nggak ngomong, jadi bisul, jadi jerawat. Harus ngomong. Nah roh ini akan membantu kita. Mengucapkan hal-hal yang tidak terucapkan. Tadi hal-hal yang rahasia. Apa beda hal-hal rahasia dengan hal yang tidak terucapkan? Hal-hal rahasia itu berbicara tentang masa depan. Ketika seorang ibu misalnya sedang memasak, menggoreng kue tiaw. Ya, kue tiaw goreng, bukan kue tiaw siram ya. Kue tiaw goreng. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Karena kue tiawnya besar-besar. Dia goreng, dia lempar gini terus basah. Wah, telurnya diputar-putar. Waktu dia berbahasa roh, bisa saja pada saat itu ya, suaminya hampir ketabrak mobil. Tetapi karena dia berbahasa roh, dia mengucapkan hal-hal yang rahasia, tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Dia terpleset jatuh dan terhindar daripada mobil yang ingin menabraknya. Ada hal-hal yang rahasia yang kita nggak tahu. Ketika kita mau beli baju, ternyata bajunya itu katanya sel murah. Padahal baju itu baju reject. Ada yang kancingnya hilang satu, ada yang bolong kecil. Nggak tahu tuh, karena murah, taunya murah aja. Kan gitu ya. Tapi karena kita berbahasa roh, tiba-tiba ketika kita mau datang, mau beli, bajunya habis. Tidak diizinkan Tuhan untuk beli. Karena barang itu barang reject. Barang yang tidak baik. Ada hal-hal yang ke depan yang Tuhan siapkan untuk yang terbaik. Itu hal-hal yang rahasia. Tapi hal-hal yang tidak terucapkan adalah hal-hal yang sedang terjadi, tapi tidak bisa kita mengadu. Tidak bisa kita mengeluh. Tidak bisa kita berdoa. Kita nggak tahu caranya berdoa, kita nggak tahu caranya ngomong. Roh ini akan membantu kita. Bahkan bukan itu saja. Dikatakan di sini dalam kelemahan. Ini kelemahan ini berhubungan dengan fisik. Juga berhubungan dengan rohani kita. Ini kelemahan ini. Tahu dari mana Pak? Kita buka ayatnya. Markus 14 ayat 38. Markus 14 ayat 38. Ketika ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kelemahan berbicara tentang kedagingan. Ada dua kedagingan, daging secara fisik, daging secara hawa nafsu kedagingan. Jadi ketika kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita masuk dalam masa perhentian, maka roh akan membantu kita dalam kelemahan. Kelemahan daging secara fisik, ketika kita punya sakit penyakit dengan berbahasa roh, imunitasnya tambah naik sehingga kita tambah sehat. Tapi juga membantu kelemahan dalam daging secara kedagingan, nafsu, hawa nafsu. Dengan mengikuti tuntunan roh, makanya kita akan tidak mengikuti tuntunan kedagingan kita, kelemahan kedagingan kita. Karena roh penurut, daging lemah. Jadi ketika kita berbahasa roh, maka roh yang ini akan membangun dirinya sendiri. Tahu dari mana? Tadi kan sudah disebut 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4 mengatakan begini. Ya, saya ulang lagi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Kelemahannya dibangun oleh Roh Kudus.
Jadi yang pertama ketika kita masuk dalam masa perhentian dalam bahasa roh, maka kita akan menerima berkat dari Tuhan. Yang kedua, maka fisik kita akan semakin sehat. Dan bahkan rohani kita akan semakin sehat. Kenapa? Karena kita mengalahkan kedagingan kita, hawa nafsu kita. Jadi ada kesehatan rohani dan jasmani yang akan dibangun oleh roh. Yang kedua, yang terakhir adalah Lukas 10 ayat 42. Lukas 10 ayat 42, Tuhan Yesus mengatakan, Lukas 10 ayat 42, Tuhan Yesus mengatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ketika kita masuk dalam masa perhentian, salah satu bentuknya adalah berkata-kata dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh, maka kita mendapat bagian yang terbaik dan tidak akan pernah diambil dari kita selama-lamanya. Artinya kita selalu ada bersama Yesus, dengan Yesus selama-lamanya di kerajaan sorga. Amin. Jadi kesimpulannya adalah, ketika kita ada bersama dengan Tuhan Yesus dalam pertemuan kudusnya, jadikan dia Tuhan yang sempurna untuk kita. Lebih baik kita menerima daripada memberi ketika kita bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika kita bersama-sama, lebih baik memberi daripada menerima. Dan ketika kita sudah menerima darinya, bagikan apa yang kita terima kepada sesama, sehingga mereka boleh mengenali Yesus. Duduk dekat kaki Yesus adalah masuk masa perhentian, yaitu sahabat secara umum beribadah, tetapi secara khusus adalah keintiman Tuhan dengan Tuhan Yesus pribadi lepas pribadi. Ketika kita berusaha masuk dalam masa perhentian, maka pertama, itu akan mendatangkan berkat. Yang kedua, memberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga, kita akan mendapat bagian yang terbaik, yaitu bersama Tuhan Yesus selama-lamanya, yaitu di kerajaan surga. Amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagu yang dibuat oleh gembala sidang kita. Kita akan nyanyikan dengan iman sebagai bentuk iman bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan
Kita tahu bahwa hari-hari ini adalah pencurahan Roh Kudus. Kiranya setiap dari kita setelah mendengar firman ini, kita lebih mengerti apa maunya Tuhan. Maunya Tuhan adalah kita sama seperti Maria, mendapat bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil dari kita, yaitu masuk dalam masa perhentian. Setiap dari kita saat-saat ini lebih banyak masuk masa perhentian. Salah satu caranya adalah dengan berdoa dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh. Bagi yang belum bisa berbahasa roh, Alkitab berkata bahwa seorang bapa yang jahat selalu tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oleh sebab itu, kalau saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang menyaksikan video ini dan belum bisa berdoa dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh, minta sama Tuhan. Minta dengan sungguh-sungguh. Karena Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta kepadanya. Jangan ragu, jangan dengarkan orang lain. Berdoa dalam bahasa roh adalah Alkitabiah. Baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Orang-orang yang berlogat asing akan masuk dalam masa perhentian. Mari yang lelah masuk dalam masa perhentian bersama Tuhan. Percayalah, engkau tidak akan lelah lagi. Engkau akan masuk dalam peristirahatan bersama Tuhan. Tuhan yang adalah sumber segala sumber akan memberikan kekuatan baru kepadamu. Akan memberikan jalan keluar yang baru kepadamu. Bahkan pintu yang sudah lama tertutup, Tuhan akan bukakan. Ketika kita masuk dalam masa perhentian, kita akan mendapat bagian yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil daripada kita selama-lamanya. Ingat, ketika Roh Kudus mau menggerakkan kita untuk berkata-kata dalam bahasa roh, jangan halangi, jangan tahan, jangan tidak percaya, tetapi biarkan Roh Kudus mengalir, membawa kita berdoa, berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa lidah yang baru. Berkati anak-anakmu Tuhan. Biarlah di Pentakosta ketiga ini pencurahan Roh Kudus terjadi atas mereka, pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Keraguan-raguan, ketakutan, ketidakyakinan, ketidakpercayaan yang menghinggapi mereka, sekarang juga hancur kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus menjamah pribadi lepas pribadi, sehingga mereka boleh mengalami pembaptisan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan. Kami serahkan anak-anakmu ke dalam tangan kasih. Kami percaya karena pembaruan yang Roh Kudus lakukan, pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapan. Terimalah dan bawalah berkat pencurahan Roh Kudus, berkat kemenangan, berkat kelepasan, berkat pemulihan, berkat kesembuhan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini
sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.